Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan berbicara tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur. Ini petanya yang berwarna oranye, yaitu di tepi Sungai Berantas meliputi Rembang, Malang, Surabaya, dan Pasuruan sekarang di Jawa Timur. Banyak sekali ya sumber beritanya. Ini diantaranya ada beberapa prasasti ya, ada prasasti Pagelan, Ngantang, Talan, kemudian prasasti Jaring dan prasasti Desa Jepun. Terus juga ada kitab, karena pada masa ini memang sedang mengalami puncaknya kesusastraan ya, yang merupakan pengaruh dari India. Ada kitab Bharatayuda, Kresnayana, Samaradana, kitab Ludaka, juga kitab Hariwangsa. Nah, kalian perhatikan ada juga berita dari luar, yaitu berita dari Kronik Lingwaitaita. Ini ditulis oleh Kupfei pada tahun 1178. Dijelaskan bahwa pada masa itu ada beberapa raja yang kaya, yaitu di Sumatera, Jawa, Cina, dan Arab. Kemudian kronik ini juga menjelaskan mengenai nama kerajaan, yaitu Kerajaan Panjalu. Kerajaan ini lebih dikenal pada masa itu daripada nama Kediri. Kemudian nama Panjalu juga ditemukan dalam kronik ini dengan nama Puciailung. Panjalu lebih dikenal pada masa itu karena banyak ditulis dalam prasasti Kerajaan Kediri. Kemudian terakhir kitabnya menjelaskan mengenai aspek kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Kediri. Terus ada juga berita dari Chu Fanci mengenai kumpulan para pedagang Tiongkok yang melakukan perjalanan di Kerajaan Kediri pada sekitar tahun 1225. Di dalamnya juga dijelaskan mengenai keadaan Kerajaan Kediri pada masa abad ke-12 sampai ke-13 Masehi. Kerajaan Kediri sejarahnya adalah sebagai berikut ya. Sebelum kerajaannya dibagi menjadi dua, pada mulanya bernama Panjalu dengan ibu kota Daha, berasal dari kata Dahanapura yang berarti kota api di sekitar Kediri sekarang. Sedangkan Kahuripan merupakan kota lama yang kemudian menjadi ibu kota Jenggala. Awalnya, nama Panjalu lebih sering digunakan dibandingkan dengan Kediri atau Kadiri. Kadiri berasal dari kata Kadri dari bahasa Sangsekerta yang artinya pohon mengkudu atau pohon pace. Kemudian kehidupan masyarakat dan sosial budayanya pada masa ini kesusastraan berkembang dengan pesat ya, terutama pertunjukan wayang dan bidang sastra. Kemudian wayang yang terkenal di sini adalah wayang Panji. Kitab Kresnayana diperkirakan berasal dari zaman Raja Jayawarta yang ditulis oleh Empu Triguna. Isinya mengenai perkawinan antara Kresna dengan Dewi Rukmini. Kemudian ada hasil karya sastra dan budaya Kediri lainnya, yaitu kitab Bharatayuda yang dikarang oleh Empu Seda dan Empu Panulu pada tahun 1157 pada masa pemerintahan Jayabaya. Kitab ini ditulis untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu dengan Jenggala yang digambarkan seperti perang Kurawa dan Pandawa dalam kitab Bharatayuda ya. Keduanya merupakan keturunan dari Bharata. Kemudian ada juga kitab Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Empu Kanwa. Ini mengisahkan tentang pernikahan Raja Airlangga dengan putri raja dari Kerajaan Sriwijaya. Dibuat pada masa Raja Jayabaya yang menceritakan tentang sosok Arjuna yang merupakan salah satu tokoh pewayangan yang hebat. Kemudian ada juga karya sastra lainnya, yaitu kitab Hariwangsa dikarang oleh Empu Panulu pada masa pemerintahan Jayabaya, bercerita tentang Prabu Kresna, titisan Batara Wisnu yang menikah dengan Dewi Rukmini dari negeri Kundina, putri Prabu Bismaka. Rukmini adalah titisan Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Kemudian dalam kitab Semaradana yang ditulis oleh Empu Darmaja pada masa pemerintahan Raja Kameswara, isinya menceritakan tentang sepasang suami istri Semara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa ketika sedang bertapa. Kemudian mereka
dikutuk dan mati terbakar api yang disebut dengan dahana. Karena kesaktian Dewa Siwa tersebut ya, namun suami istri tersebut dapat dihidupkan kembali dan menjelma sebagai pasangan suami istri Kameswara dan permaisurinya. Yang berikutnya, hasil karya sastra Kitab Lubdaka yang ditulis Empu Tanakung pada masa Raja Kameswara. Isinya mengisahkan tentang pemburu yang bernama Lubdaka. Ia sudah banyak membunuh buruan ya. Pada suatu ketika ia mengadakan pemujaan yang istimewa terhadap Dewa Siwa, sehingga rohnya yang semestinya masuk neraka kemudian masuk surga. Kemudian dalam kitab Sumararantaka karya Empu Monaguna menceritakan tentang kutukan Harini, yaitu kisah seorang malaikat yang melakukan kesalahan kemudian dijatuhi hukuman sebagai manusia, sehingga ia harus tinggal di bumi sementara menunggu sampai kutukannya itu pergi. Secara politik, persaingan antara Panjalu dan Kediri, maksudnya persaingan Panjalu atau Kediri ya dengan Jenggala, ternyata Kediri yang lebih unggul dan memiliki kekuasaan yang besar. Raja yang terbesar dari Kediri yaitu Raja Jayabaya. Ia ingin mengembalikan kejayaannya seperti leluhurnya yaitu Airlangga, dan cita-citanya ini berhasil. Bahkan ia juga bisa berhasil menyatukan Jenggala dengan Panjalu. Nah, ini adalah gambar simbol Garuda Mukta, merupakan simbol dari Raja Airlangga ya. Kemudian yang berikutnya, nih, Raja Jayabaya dikenal sebagai seorang raja peramal ya. Pada masa pemerintahannya, kesusastraan itu berkembang dengan sangat baik karena dia dikenal sebagai seorang raja yang ahli sastra atau pujangga, kemudian ahli meramal juga ya. Ramalannya yang terkenal yaitu tentang ramalan yang akan menimpa tanah Jawa. Kitabnya dikenal dengan Jangka Jayabaya. Dalam kitab ini salah satunya ya yaitu mengenai ramalan tentang kedatangan bangsa Jepang ya. Nah, asal-usul kitab Jayabaya ini dilihat dalam kitab Pusasar digubah oleh Sunan Giri Prapen. Sekalipun banyak keraguan dari isi kitab tersebut, tapi sangat jelas bait pertama kitab Musasar bahwa Jayabaya yang dianggap sebagai penulis dari kitab ramalan tersebut ya. Kalian nanti baca sendiri aja ya isinya apa. Pokoknya yang sekarang terjadi, situasi dunia saat ini, terutama Indonesia gitu ya, itu memang sudah diramalkan oleh kitab Jayabaya ya. Contohnya bisa terbang, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan ya, itu ada dalam kitab Jangka Jayabaya ya. Tapi sebagai orang Islam kita tidak boleh percaya dengan ramalan tersebut ya. Kemudian raja-raja yang pernah berkuasa di Kediri pada masa Airlangga, ibu kotanya di Daha, kemudian diganti oleh Sri Samarawijaya. Daha menjadi ibu kota Panjalu. Kemudian ada Raja Sri Jayawarsa, Sri Bamswara, Sri Jayabaya ini yang terkenal. Kemudian Sri Aryaswara, Sri Ganda, Sri Sarwaswera, Sri Kameswara, dan yang terakhir Sri Kertajaya atau Raja Dendang Gendis yang nanti kekuasaannya berakhir karena bertikai dengan kaum Brahmana. Kemudian kehidupan ekonominya, berdasarkan catatan para pedagang Cina, dapat diketahui kehidupan ekonominya sebagai berikut. Kediri banyak menghasilkan emas, kemudian barang dagangan yang laku di sana adalah emas, perak, daging, kayu, cendana, pinang, dan lain-lain. Letak Kediri yang sangat strategis dalam pelayaran perdagangan antara Indonesia Timur dan Barat. Kemudian, pajak rakyat terdiri dari hasil bumi seperti beras, kayu, dan palawija. Dalam kehidupan sosialnya, menurut kitab Lingwai Taita menerangkan bahwa kehidupan sehari-hari orang-orangnya memakai pakaian sampai bawah lutut dengan rambut terurai, kemudian rumah mereka bersih, teratur, lantainya berwarna ubin kuning dan hijau. Kemudian dalam perkawinan,
Keluarga pengantin wanita biasanya menerima mas kawin berupa emas. Raja berpakaian sutra, pakai sepatu, ada perhiasan emas, kemudian rambutnya disanggul ke atas. Kalau raja bepergian, menggunakan gajah atau kereta yang diiringi 500 sampai 700 prajurit. Wow, luar biasa ya. Kemudian runtuhnya kerajaan Kediri ada 2 faktor penyebab kemunduran kejayaan kerajaan Kediri, yaitu yang pertama, Raja Kertajaya mengurangi hak-hak kaum Brahmana dengan cara dia diminta disembah sebagai pendeta Buddha dan Hindu. Kaum Brahmana menolak sehingga banyak yang melarikan diri dan minta bantuan ke Tumapel untuk melawan kerajaan Kediri. Kemudian pada tahun 1222 terjadi perang gantar antara Ken Arok dengan Kertajaya sebagai Raja Kediri saat itu. Ken Arok dengan bantuan para Brahmana berhasil mengalahkan Kertajaya di Ganter, daerah Punjon Malang sekarang. Dengan demikian berakhirlah riwayat dari kerajaan Kediri. Maksudnya di sini riwayat di sini artinya bukan dalam artian Kediri itu benar-benar mati, enggak. Kediri di sini sekarang sudah dijadikan sebagian dari wilayah kerajaan Singosari atau asal mulanya bernama Tumapel ini ya. Di bawah pimpinan Ken Arok. Oke, cukup sampai di sini untuk kerajaan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.